Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Desya Putra, NIM 43224050 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi integral, sifat-sifat integral, jenis integral, dan metode integral. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial, yang dimana dalam arti lain, integral adalah anti turunan dari proses hitung diferensial. Jika dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan kemudian mencari turunannya. Akan tetapi di dalam integral terlebih dahulu kita mengetahui turunan dan akan mencari pernyataannya. Adapun jenis integral sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu integral tak tentu dan yang kedua integral tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas atas dan batas bawah, yang diformulasikan seperti berikut, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Adapun contoh pertama yaitu integral 1 per x pangkat 3 dx, yang dimana sebelumnya itu rumusnya itu integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dari rumus dan soalnya kan belum sama, jadi kita samakan dengan cara x pangkat 3 nya ini kita naikkan menjadi integral x pangkat minus 3 dx sama dengan, setelah sama kita langsung integralkan, yaitu x pangkat minus 3 itu menjadi 1 per min 3 tambah 1 dikali x pangkat min 3 tambah 1 ditambah c, yang dimana hasilnya itu integral 1 per minus 2 dikali x pangkat minus 2 ditambah c. Yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, yang diformulasikan sebagai berikut. Integral dari a sampai b untuk fx dx sama dengan fb dikurang fa. Contoh soal yang kedua itu integral tentu, yang dimana soalnya itu integral dari 2 sampai 3 untuk 3x pangkat 2 dx sama dengan, jadi jika soalnya begini langsung kita saja integralkan, yang dimana 3x pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali sepertiga x pangkat 3. Jangan lupa integralnya kita ikutkan, 3 dibagi 3 habis, jadi langsung saja kita masukkan integral dari 2 untuk 3 nya itu kita masukkan ke dalam x, jadi x pangkat 3 dikurang x pangkat 3, yang dimana x nya itu 3 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 itu kan 27 dikurang 2 pangkat 3 8. Jadi hasilnya 19. Berikutnya yaitu sifat-sifat integral tak tentu. Adapun sifat-sifat integral tak tentu, yang pertama yaitu integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang kedua yaitu integral konstanta untuk fx dx sama dengan konstanta integral fx dx. Dan yang ketiga yaitu integral konstanta untuk dx sama dengan konstanta x ditambah c. Adapun berikutnya yaitu sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral dari a sampai a untuk fx dx sama dengan 0. Yang dimana jika diartikan, jika memiliki batas atas dan batas bawah yang sama itu diartikan sama dengan 0. Yang kedua yaitu integral dari a sampai b untuk fx dx sama dengan
minus integral B sampai A fx dx. Yang ketiga yaitu integral dari A sampai B untuk fx dx sama dengan integral A sampai C fx dx ditambah integral C sampai B fx dx. Adapun metode yang digunakan untuk integral kali ini yang akan kita bahas yaitu hanya dua metode, yaitu metode substitusi dan metode parsial. Adapun metode substitusi adalah metode yang mengubah bentuk integral menjadi lebih sederhana dengan mengganti variabel. Contohnya seperti berikut. Di sini terdapat contoh soal dari metode substitusi yang dimana integral 3x dikali x kuadrat ditambah 5 pangkat 4 dx, yang dimana sebelum mengerjakannya terlebih dahulu kita harus mengetahui u dan dx-nya, u dan du-nya, yang dimana u itu kita misalkan sebagai x pangkat 2 ditambah 5. Jadi dapat kita tulis u itu pangkat 4. Dan cara mencari du-nya yaitu du per dx sama dengan kita ambil yang 3x. Jadi du sama dengan 3x dx. Jadi dapat kita tulis integral u pangkat 4 du. Jadi sama dengan u pangkat 4 itu 1/5 dikali u pangkat 5 du, yang dimana langsung kita substitusikan saja. U nya itu x kuadrat ditambah 5 pangkat 5 ditambah c. Yang kedua yaitu metode parsial. Metode parsial adalah metode yang digunakan jika dua bagian integral tidak berkaitan secara turunan. Adapun contohnya sebagai berikut. Baik, yang kedua itu ada metode parsial, yang dimana metode parsial ini terdapat rumus integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, di sini terdapat soal yang dimana kita yang pertama yaitu kita misalkan x-nya ini kita misalkan sebagai u. Jadi dapat dikatakan du sama dengan dx. Nah, yang kedua yaitu kita misalkan dv-nya itu sebagai sin x dx. Jadi ketika mencari v itu sama dengan integral sin x dx sama dengan min cos x. Nah, kita masukkan di dalam rumusnya udv, integral udv sama dengan uv dikurang integral v du. Jadi sama dengan u nya itu kita masukkan x dan v nya itu min cos x dikurang v du nya itu v nya itu min cos x, du nya itu kan dx. Jadi bisa langsung dikali masuk saja, jadi min x cos x ditambah min cos x itu kan sama dengan sin x ditambah c. Adapun contoh soal kedua yaitu pada pengaplikasian integral sebuah bola bergerak dengan kecepatan v meter per detik. Pada saat t detik kecepatan bola dinyatakan dengan v sama dengan 25 dikurang t. Pada t sama dengan 8 detik posisi bola berada pada jarak 120 meter dari titik asal. Tentukan posisi bola sebagai fungsi waktu. Jadi langsung dituliskan v sama dengan ds per dt. ds sama dengan v dikali dt, yang dimana v tersebut yaitu 25 dikurang t dikali dt. Jadi langsung s sama dengan integral dx yaitu integral v dt sama dengan
Integral 25 dikurang T dikali dt sama dengan 25T dikurang 1/2 T kuadrat ditambah C. Jadi pada saat 8 detik dan jaraknya 120 meter, maka dapat dituliskan S sama dengan 25T dikurang 1/2 T kuadrat ditambah C. Jadi langsung disubstitusikan, S-nya itu 120, 25 sama dengan 25 dikali T-nya itu 8 dikurang 1/2 dikali 8 pangkat 2 ditambah C. Ya, langsung saja 25 dikali 8 itu 200 dikurang 8 ke 8 64 dibagi 2 32 ditambah C. Jadi kita balikan, C-nya dipindahkan, pindah ruas, dan 120-nya dipindah ruas menjadi 200 dikurang 32 dikurang 120 sama dengan 48. Jadi dapat dituliskan bahwa S-nya itu sama dengan 25 T dikurang 1/2 T kuadrat ditambah 48. Ini adalah fungsi waktunya. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila qomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.